Tadi Mas on cam dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fadilah dan teman-teman. Perkenalkan saya Inge Dwi Nurani Sunarno dengan NPM 26021. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan dan menjelaskan proses pembuatan gula kristal putih. Sebelum kita masuk pada prosesnya, alangkah baiknya kita mengenal GKP atau gula kristal putih terlebih dahulu. Gula kristal putih atau GKP merupakan bahan pemanis alami dari bahan baku tebu atau bit yang digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga maupun untuk bahan baku industri pangan. Kemudian, langkah pertama untuk proses produksinya yaitu panen tebu. Umur panen tebu mulai dari saat penanaman sampai dengan siap panen adalah 12 bulan. Tebu dipanen dengan cara memotong batang tebu di bagian bawah dan atas. Tebu yang berkualitas baik untuk pembuatan gula harus dijaga saat pemanenan. Penebang secara manual hasilnya lebih baik dibandingkan dengan mesin pemanenan tebu. Penebangan meliputi seluruh bagian tebu. Bagian pucuk dan daun tebu dibuang dan hanya batang tebu yang digunakan karena yang mengandung sukrosa adalah batang tebu. Setelah itu dikumpulkan dan segera dikirim ke pabrik sebelum rusak. Sukrosa yang terkandung karena proses kimia, mikroba, dan lain-lain. Kemudian setelah panen tebu, hanya boleh dibiarkan maksimal 2 kali 24 jam. Apabila dibiarkan lebih lama, tebu akan menjadi asam sehingga kadar sukrosa dalam batang tebu akan semakin sedikit. Tebu yang telah siap panen langsung diangkut dengan truk dan dibawa ke stasiun penerimaan bahan baku. Di stasiun ini tebu ditimbang dan disortasi secara manual. Tebu yang tidak normal akan dipisahkan. Secara fisik yang termasuk sebagai tebu tidak normal adalah tebu muda, tebu kering atau layu, tebu terbakar, tebu yang kotor. Pengolahan tebu terbagi menjadi 5, yaitu penggilingan tebu, pemurnian tebu, penguapan, pemasakan, pemutaran, dan pengeringan. Tebu yang telah selesai disortasi dan telah melewati beberapa pengerjaan pendahuluan, selanjutnya batang tebu dimasukkan ke stasiun penggilingan untuk proses pemerasan nira tebu. Stasiun penggilingan adalah tempat untuk mendapatkan nira dari tebu. Bertujuan utamanya adalah untuk mendapatkan nira dari tebu semaksimal mungkin dengan cara menekan kehilangan hasil seminimal mungkin. Untuk itu digunakan air ambimbisi dalam proses penggilingan. Air ini ditambahkan dengan tujuan untuk mengencerkan kandungan gula dari batang tebu. Air ambimbisi diperoleh dari hasil gilingan 3,4 dan 5 yang dipanaskan dengan uap sampai suhu 600 derajat. Pada stasiun penggilingan ini, tebu akan melewati 5 unit penggilingan. Hasil gilingan 1 dan 2 berupa nira mentah, sedangkan hasil gilingan 3, 4, dan 5 digunakan untuk air ambimbisi pada penggilingan berikutnya. Selanjutnya, ampas tebu akan digunakan untuk bahan bakar ketel uap. Selanjutnya adalah pemurnian. Tujuan utama dari pemurnian adalah memisahkan kotoran dari nira tebu. Nira yang dihasilkan dari stasiun penggilingan tidak dapat langsung diolah menjadi gula kristal putih karena banyak mengandung kotoran. Pada tahap pemurnian ini digunakan bahan pembantu pemurnian berupa gas belerang SO2 dan air kapur CaO2OH2. Air kapur berfungsi untuk menjernihkan nira sehingga diperoleh nira yang bersih. Sedangkan gas belerang berfungsi untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang ada di dalam nira.
Sehingga setelah pemurnian akan diperoleh hasil berupa nira jernih dan endapan kotoran blotong. Nira jernih akan masuk ke tabung penampung nira dan siap diolah menjadi gula kristal putih. Sedangkan blotong akan diolah kembali melalui saringan dan hasil saringan akan langsung masuk ke tabung penampung nira. Selanjutnya, blotong yang sudah tidak bisa diolah akan dijadikan pupuk organik tanaman tebu. Penguapan. Stasiun penguapan atau evaporasi berfungsi untuk menetralkan nira yang telah jernih dengan menguapkan sebagian air yang terkandung dalam nira encer sampai kandungan air sebesar 35%. Untuk proses penguapan ini, sumber panas yang digunakan bersumber dari uap bekas dari turbin uap. Untuk memperoleh hasil penguapan yang baik, diperlukan pengaturan dan pengamatan suhu yang baik pada stasiun penguapan ini. Pada stasiun ini terdapat 4 evaporator. Pekat nira akan bertambah pada evaporator keempat dan diiringi dengan kenaikan titik didih. Oleh karena itu, tekanan dan titik didih perlu dikurangi untuk menghindari kerusakan sukrosa atau gula. Maka, selama proses penguapan temperatur, tiap evaporator akan berbeda. Temperatur akan semakin menurun dari evaporator 1 sampai 4. Temperatur atau suhu evaporator dari evaporator 1 dan sampai 4 berturut-turut adalah 1100, 900, 700, 600 derajat Celcius. Masakan. Setelah dikentalkan, nira akan dimasukkan ke dalam stasiun pemasakan. Fungsi dari stasiun pemasakan adalah untuk mengkristalkan gula. Nira kental yang masuk ke dalam stasiun pemasakan dengan kandungan air 35%, kelebihan kandungan air ini akan diuapkan lagi pada proses kristalan pada pankristalisasi. Proses kristalisasi ini berlangsung dalam kondisi vakum 65 cm/Hg, sehingga yang pertama, titik didih nira dapat ditekan semaksimal mungkin pada suhu 60 hingga 65 derajat Celcius. Yang kedua, pemakaian uap sebagai pemanas dan cepat seminimal mungkin. Yang ketiga, waktu masak lebih singkat. Lalu pada dasarnya proses kristalisasi merupakan kelanjutan dari proses penguapan. Agar gula kental mencapai titik didih jenuh dan membentuk kristal. Tujuan utama pembentukan kristal ini adalah untuk membuat produk gula kristal yang mudah dikeringkan sehingga memudahkan dalam hal penyimpanan. Pada proses pengkristalan ini, pemurnian dari produk gula kristal putih tergantung dari kemurnian induknya. Selama proses pertumbuhan kristal, molekul sukrosa mendapat penggabungan sedemikian juga molekul bukan gula yang disebut kristal palsu. Putaran dan pengeringan. Tujuan utama stasiun putaran dan pengeringan adalah memisahkan kristal gula dari larutan induk. Stasiun ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugal yang dihasilkan saat putaran, maka dari alat ini cairan kental akan terlempar, sedangkan kristal akan tertinggal pada saringan. Pada proses ini masih diikuti dengan penyiraman air, water washing, dan penyemprotan uap steam washing. Dan larutannya akan menerobos keluar melalui rongga saringan. Setelah dari stasiun putaran kristal gula yang masih lembab diangkut dengan menggunakan bed conveyor melewati alat pengering berupa dryer, sehingga gula kristal berbentuk butiran kering seperti pasir dan siap masuk ke proses pengemasan. Berikut sedikit cuplikan foto proses pembuatan dan gula kristal putih yang sudah jadi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Terima kasih, Fadilah dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.